Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how do you do? Today we are going to learn about new material. Hai semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about present perfect continuous tense ya. Jadi, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar present perfect continuous tense ya. So, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada kesempatan kali ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay, everyone, as usual, the first thing that we will learn together in this topic is about its definition. Jadi seperti biasa ya teman-teman, hal pertama yang akan kita pelajari di topik ini adalah tentang definisinya atau pengertiannya teman-teman ya. Okay everyone, let's read together its definition. Mari kita baca sama-sama teman-teman untuk definisinya atau pengertiannya ya. Nah, the present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and is still continuing in the present. It is formed with the auxiliary verb have or has followed by been and the present participle of the main verb, teman-teman ya. Nah, jadi present perfect continuous tense digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan atau suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini ya. Nah, present perfect continuous tense itu dibentuk dengan kata kejabat to have atau has yang diikuti oleh been ya dan present participle dari kata kerja utama teman-teman ya. Nah itu dia untuk definisi atau pengertian dari present perfect continuous tense ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman. Nah, this is about examples of positive sentences ya. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar contoh-contoh kalimat positif present perfect continuous tense ya. Di sini sudah ada formula atau rumusnya yaitu subject plus have or have plus been plus verb ing ya. Jadi rumusnya adalah subject ditambah has atau have ditambah been ditambah kata kerja ya ing di sini ya teman-teman ya. Nah, atau verb ing ya. Teman-teman, jangan lupa ya, untuk has atau have itu tergantung dari subjek yang kita gunakan ya. Kalau misalkan subjeknya I, maka pasangannya adalah have. Begitupun dengan you, yaitu have, kemudian we juga have. Begitu ya. Nah, berbeda apabila subjek yang kita gunakan adalah he, she, it, maka kita harus memilih has karena itu adalah pasangannya teman-teman ya. Baik, kita lihat untuk contohnya yaitu contoh yang pertama adalah I have been studying English for 5 years teman-teman ya. Nah, saya setelah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 tahun ya. Kemudian contoh yang kedua adalah she has been working on her project all day ya. Dia perempuan ya telah sedang mengerjakan proyeknya sepanjang hari ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, they have been playing football since school ended ya. Mereka telah sedang bermain sepak bola sejak sekolah berakhir ya. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh kalimat positif dari present perfect continuous tense. Let's identify one sentence. Mari kita sama-sama identifikasi satu kalimat saja, teman-teman ya. Misalkan untuk kalimat yang pertama, yaitu I have been studying English for 5 years ya. Saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 tahun ya. Subjeknya mana? Subjeknya adalah I, betul sekali teman-teman. Kemudian has atau have, tentu saja have karena pasangan dari subjek I adalah have, teman-teman ya. Kemudian plus been, kemudian plus verb ing ya. Di sini untuk kata kerja ya ditambahkan ing begitu ya atau ing
Kebetulan untuk kata kerjanya adalah study, berarti studying, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, this is about examples of negative sentences. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh kalimat negatif dari present perfect continuous tense ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ada formulanya yaitu subject plus have plus not plus been plus verb ing. Jadi untuk formula atau rumusnya adalah subject ditambah kata kerja bentuk has atau have teman-teman, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan been dan ditambahkan kata kerja dan ing ya atau ing ya. Nah, sebetulnya contoh ini sama ya dengan kalimat positif ya, begitu untuk kalimatnya namun kita ubah bentuknya menjadi kalimat negatif, teman-teman ya, yaitu dengan ditambahkan not setelah kata kerja bantu have atau has ya. Nah, mari kita sama-sama lihat di sini ya untuk contohnya, yaitu contoh yang pertama, I have not been studying English for 5 years ya. Nah, saya belum sedang belajar bahasa Inggris selama 5 tahun ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah she has not been working on her project all day ya. Dia perempuan belum sedang mengerjakan proyeknya sepanjang hari begitu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah they have not been playing football since school ended ya. Mereka belum sedang bermain sepak bola sejak sekolah berakhir. Nah itu dia teman-teman untuk contoh kalimat negatif dari present perfect continuous tense teman-teman ya. Oke, let's identify one sentence. Mari kita sama-sama identifikasi satu kalimat saja ya. Misalkan untuk kalimat kedua yaitu she has not been working on her project all day ya. Dia perempuan ya sedang atau belum sedang mengerjakan proyeknya sepanjang hari ya. Subjeknya mana? Subjeknya adalah she, kemudian plus has atau have, tentu saja has karena pasangan dari subjek she adalah has, kemudian plus not atau ditambahkan not, kemudian ditambahkan been dan kemudian ditambahkan verb ing. Di sini kebetulan adalah working begitu ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples of interrogative sentences. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan contoh-contoh kalimat interrogatif present perfect continuous tense, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk rumusnya di sini kita bisa sama-sama simak ya. Ada have or has plus subject ya. Kemudian juga di sini nah ini harusnya tidak ada not teman-temannya mohon maaf sekali. Kemudian ditambahkan been, kemudian ditambahkan verb ing begitu ya. Jadi saya ulangi kembali. Nah, setelah subjek itu adalah been. Nah, ini notnya kebetulan mohon maaf sekali saya lupa untuk menghapusnya teman-teman begitu ya. Jadi diabaikan saja untuk notnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk rumusnya saya ulangi kembali adalah have atau has, kemudian plus subject plus been ya plus verb ing ya. Di sini untuk contohnya ada 3. Kita sama-sama lihat teman-teman dan baca ya. Contoh yang pertama adalah have I been studying English for 5 years ya. Nah, apakah saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 tahun ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah has she been working on her project all day ya. Nah, apakah dia telah ya sedang mengerjakan proyeknya sepanjang hari. Kemudian untuk contoh yang terakhir atau yang ketiga adalah have they been playing football since school ended ya. Nah, apakah mereka telah sedang bermain sepak bola sejak sekolah berakhir? Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh kalimat interrogatif dari present perfect continuous tense ya. So, let's identify the last sentence. Mari kita sama-sama identifikasi untuk kalimat terakhir ya, yaitu have they been playing football since school ended ya. Nah, apakah mereka telah sedang bermain sepak bola? Yes.
sejak sekolah berakhir. Nah, have atau has teman-teman? Tentu saja have ya, karena apa? Subjeknya adalah they ya. Setelah subjek ditambahkan been begitu ya, kemudian ditambahkan verb ing. Kebetulan untuk verb ing ini atau verb ini adalah playing di kalimat ketiga ini teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman. The other examples atau contoh-contoh yang lainnya teman-teman ya. Di sini ada 5 contoh lain dari present perfect continuous tense teman-teman ya. Untuk contoh yang pertama adalah I have been feeling tired lately ya. Saya ya telah sedang merasa lelah akhir-akhir ini ya. Kemudian contoh yang kedua adalah we have been waiting for the bus for over an hour ya. Kami ya atau kita ya telah sedang menunggu bus selama lebih dari 1 jam. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah the rain has been pouring down all day ya. Hujan telah sedang mengguyur sepanjang hari. Kemudian untuk contoh yang keempat adalah she has been studying for her exams all week ya. Dia telah sedang belajar ya untuk ujiannya sepanjang minggu begitu ya. Kemudian untuk contoh yang kelima atau yang terakhir adalah he has been working hard to save up for a new car ya. Dia telah sedang bekerja keras untuk menabung ya untuk membeli mobil baru. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh lainnya ya dari present perfect continuous tense ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Time expressions ya atau ekspresi-ekspresi waktu ya. Ya, di sini menggunakan beberapa ekspresi waktu seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah for place a period of time. For example, for an hour, for 2 years, for 3 weeks ya. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah for atau untuk ya ditambah a period of time atau jangka waktu tertentu. Misalnya for an hour selama 1 jam atau for 2 years selama 2 tahun ya atau for 3 weeks selama 3 minggu. Kemudian untuk poin yang kedua adalah since place a point in time ya. If for example since yesterday, since last week, since 2010 ya. Jadi untuk poin yang kedua adalah since atau sejak ditambahkan a point in time atau satu titik waktu ya teman-teman ya. Misalnya ya since yesterday sejak kemarin, since last week sejak minggu lalu, since 2010 ya sejak 2010. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga adalah all day, all week, all month, all year atau all day sepanjang hari, all week sepanjang minggu, all month sepanjang bulan, all year sepanjang tahun ya. Atau untuk poin selanjutnya ada recently, baru-baru ini, dan lately, akhir-akhir ini teman-teman ya. Nah itu dia beberapa time expressions dari present perfect continuous tense ya teman-teman ya. Okay everyone, I think that's all for today's material. Mungkin hanya ini saja ya teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, maybe do you have any questions, suggestions, opinions, thought, request for the material or anything that you want to tell me, you can write them on the comment section. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada saran, ada pendapat ya, ada permintaan untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya, yang akan kita pelajari bersama-sama mungkin ya, atau mungkin hal lain yang ingin teman-teman sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman setelah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. I really hope that this video lesson can provide us with the benefits. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. So let's close our class today or our meeting today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Mari kita sama-sama tutup untuk kelas kita atau pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.